Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam pertumbuhan iman, kita nanti akhirnya akan sampai pada titik di mana kita bisa berhadapan face to face, head to head, personal to personal dengan Allah. Banyak orang Kristen yang dalam berhubungan dengan Tuhan masih seperti fantasi. Semua masih diimajinasi, tapi belum pada tingkat perjumpaan dengan Allah. Tingkat perjumpaan dengan Allah ini tidak mudah, saudaraku. Bukan sesuatu yang mudah diraih dan bukan sesuatu yang sederhana. Di Perjanjian Lama kita menemukan segelintir orang saja, sangat sedikit dari berjuta-juta manusia, hanya segelintir orang yang bisa benar-benar berhadapan muka dengan Elohim Yahweh. Tentu Elohim Yahweh yang teofani, artinya yang menyatakan diri dalam berbagai pernyataan. Adapun Allah Bapa itu sendiri, Elohim Yahweh itu roh. Ya saudara, tetapi dia bisa menyatakan diri dalam berbagai penyataan atau disebut teofani di dalam bahasa teologi yang biasa diajarkan di sekolah tinggi teologi. Musa bisa berhadapan muka dengan Allah. Abraham bisa berhadapan muka dengan muka. Segelintir saja, saudaraku. Tetapi kita umat perjanjian baru luar biasa. Karena kepada kita Allah mempercayakan rohnya untuk tinggal di dalam diri kita. Di situ terbuka peluang. Di situ ada kesempatan. Ada ruangan yang tersedia di mana kita bisa benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, di sini dibutuhkan sebuah proses panjang, saudaraku. Di mana ketika kita berdoa, kita benar-benar berhadapan dengan Allah. Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang maha hadir. Bukan fantasi, bukan imajinasi. Ya saudara, pada umumnya atau sebagian besar orang berdoa masih dalam tingkat fantasi, masih dalam tingkat imajinasi. Tetapi Tuhan mengerti itu dan menerimanya. Karena memang semua juga harus lewat proses. Tentu dalam hidup saya sebagai orang Kristen sejak lahir dan kemudian saya mulai melayani pekerjaan Tuhan aktif dalam kegiatan pelayanan dan menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi, lalu menjadi dosen sekolah tinggi teologi. Saya memahami apa artinya fantasi imajinasi tersebut. Banyak orang berdoa dengan kalimat-kalimat yang bagus, tetapi masih fantasi imajinasi, saudaraku. Belum mengalami perjumpaan langsung dengan Allah, head to head, person to person, istilahnya face to face, tentu di dalam spirit, saudara. Orang yang mengalami perjumpaan langsung dengan Allah, personal to personal itu, person to person maksud saya, pribadi ke pribadi. Orang yang telah melewati perjalanan panjang dalam pencarian wajah Tuhan setiap hari. Setiap hari. Sehingga Allah yang tidak kelihatan menjadi hidup, menjadi nyata bagi dia. Dan ini yang saudara harus jalani. Itu tidak bisa diraih dalam 4 tahun di sekolah tinggi teologi, atau 2-3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian setelah sarjana. Itu harus digumuli setiap hari dalam tahun-tahun yang panjang
yang tentu akhirnya nanti di ujung kehidupan seseorang, ketika seseorang mau menutup mata, jika dia telah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan segenap hidupnya untuk mencari wajah Tuhan, dia mengerti apa artinya bertemu Tuhan. Ketika di ujung maut, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan sama sekali. Dia bisa berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi sedikit sekali orang sampai taraf ini, saudaraku. Bahkan mereka yang belajar di sekolah tinggi teologi. Banyak orang tidak sadar bahwa Allah yang mereka kenal itu masih Allah dalam fantasi, Allah dalam imajinasi. Dan konyolnya orang-orang yang, maksud saya konyolnya ada orang-orang yang berpendirian, berpikir, berpendapat, berpandangan. Kalau mereka sudah bisa berbicara tentang Tuhan, berpikir tentang Tuhan, mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka tentu bisa berkhotbah, tentu mereka bisa berdoa. Tetapi Allah yang mereka kenal sesungguhnya masih fantasi, masih imajinasi. Nah, buktinya saudaraku, buktinya jelas. Orang-orang seperti ini masih bisa menikmati apa yang disediakan dunia. Bahkan tidak sedikit yang masih terikat dengan keindahan dunia. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, bisa menikmati Tuhan, sehingga apapun yang ada di dunia ini tidak lagi menarik baginya. Dia bisa membutuhkan fasilitas, tapi bukan karena tertarik dan menganggapnya itu sebagai kebahagiaan, saudara. Orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah itu, orang yang pasti hidupnya makin hari makin kudus. Memiliki hati yang takut akan Allah secara benar. Menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Ya, tidak tertarik dunia lagi, hidup suci. Tidak ada itu hobi-hobi yang membuat dirinya hanyut tenggelam di dalamnya. Tidak ada. Hobinya hanya Tuhan, sukacitanya hanya Tuhan, pencariannya hanya Tuhan. Dan ciri yang berikut, saudaraku, dia tidak akan pernah tidak berdoa. Dia akan selalu merindukan sebuah perjumpaan pribadi dalam doa dengan Tuhan. Baginya doa 5-10 menit itu kurang, 1-2 jam itu singkat. Baginya doa itu nafas. Jadi kalau selama ini orang berkata doa itu nafas kehidupan, faktanya dia tidak berdoa. Ngomong tentang Tuhan panjang lebar bisa berjam-jam, doa setengah jam saja tidak. Dan herannya banyak teolog seperti itu. Dia bisa bicara tentang Tuhan berjam-jam, bisa memberikan seminar, khotbah, tapi 30 menit saja tidak. Nah, itu membuktikan dia masih berfantasi, berimajinasi tentang Tuhan. Ya tentu dia bisa berkhotbah, bisa memberikan seminar, bisa mengajar sebagai dosen sekolah tinggi teologi. Tetapi Tuhan baginya itu fantasi. Dari kesediaan orang dan ketangguhannya duduk diam di kaki Tuhan menunjukkan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Dan ironinya saudara, tidak sedikit mereka yang tidak pernah sekolah di bangku sekolah teologi memiliki jam panjang duduk diam di kaki Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan person to person dengan Tuhan, head to head dengan Tuhan. Ada sentuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan dalam doa pagi ini. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Bapa di surga, segala hormat bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.